Baik, teman-teman, kita coba melihat seperti apa bab 2, yaitu kajian teori, seperti yang sudah dicontohkan di skripsi punya Saiful ya. Di sini bab 2 itu isinya adalah landasan teori, lalu ada subbab penelitian relevan, ada subbab kerangka berpikir, subbab paradigma penelitian, dan juga hipotesis penelitian. Nah, seperti apa isinya, itu teman-teman bisa pelajari sendiri juga. Nanti semisal masih bingung, itu bisa dilihat ya, sudah saya attach-kan di kuis, bagian tugas dan kuis, di meeting ke-13 untuk teman-teman mengumpulkan mencoba membuat yang bab 2. Nah, landasan teori ini yang subbab A, itu isinya adalah definisi, ciri-ciri, terus faktor yang mempengaruhi, solusi, kendala dari variabel-variabel penelitian yang teman-teman jadikan sebagai judul. Karena di sini ada 3 variabel ya, di contoh yang sudah diberikan, yaitu punyanya Mas Saiful. Ini dia menggunakan kuantitatif, judulnya pengaruh kesiapan kerja dan soft skill terhadap adversity quotient. Jadi ada 3, X1-nya kesiapan kerja, X2-nya soft skill, dan Y-nya adalah adversity quotient. Dan ini dijadikan landasan teori, tetapi tidak hanya definisi gitu. Mari kita lihat seperti apa di halaman 10, 20, dan 28 ya. Oh, oke, jadi untuk landasan teori di sini variabel pertama itu kesiapan kerja. Oke, kesiapan kerja. Nanti isinya di subbab landasan teori dari bab kajian teori itu adalah variabel-variabel yang ingin diteliti, yang dijadikan judul, kita carikan teorinya. Teori untuk variabel pertama kesiapan kerja itu harus kita buat satu adalah definisi atau pengertian dari X1-nya, yaitu kesiapan kerja di sini ya. Nah, cara membuatnya adalah untuk yang awal paragraf, ini kita sendiri yang membuat, teman-teman. Jadi tidak copy-paste. Misalnya dia menuliskan mengetahui kesiapan kerja mahasiswa kini menjadi penting dan sebagainya, sampai ke kalimat memasuki lulusan akan memiliki hingga karyawan satu perusahaan itu, Saiful dia tulis sendiri. Begitu ya. Lalu setelah itu, di sini ada Undang-Undang RI nomor 12. Ini baru dia teori yang mendasari dari definisi atau pengertian kesiapan kerja. Gitu. Lalu kita cari lagi atau kita harus menambahkan teori lagi terkait kesiapan kerja. Itu untuk pengertian selain Undang-Undang RI, kita juga ada cari ini Saiful mencari ada Caballero di 2011. Lalu ada juga Dhaka, ada juga Borg, Turner dan Young. Karena memang saya minta ada jurnal asingnya ya. Lalu ada juga Ihsan dan juga Alvan begitu. Lalu ada juga Maki. Ini baru definisi begitu. Baru yang namanya pengertian kesiapan kerja. Oke, lalu yang B ini aku langsung D ya. Oke, yang B ini adalah indikator kesiapan kerja atau ciri-ciri dari kesiapan kerja. Begitu, teman-teman. Oke, ini yang B-nya hilang apa salah tulis ya. Jadi setelah pengertian itu kita bisa sub-subnya untuk variabel pertama itu bisa ciri-ciri atau kesiapan kerja. Nah, kenapa kita harus cari teori terkait ciri-ciri kesiapan kerja? Nah, untuk ini sangat penting dan tidak boleh tertinggal di landasan teori ya, teman-teman. Karena nanti akan dijadikan sebagai indikator atau instrumen membuat angket atau kita bilang definisi operasional di bab 3 gitu. Jadi kalian harus punya teori terkait dengan ciri-ciri yang nampak apabila orang itu siap kerja dan orang itu tidak siap kerja. Misalnya indikatornya kalau menurut Sukmawati di sini adalah
sikap kritis, stabil emosi, dan mentalnya siap. Nah, dari sini kita bisa lihat orang yang kritis otomatis siap kerja, orang yang punya emosi stabil otomatis orang yang dia siap bekerja, juga mental yang siap juga indikasi siap kerjanya ke arah sana. Tetapi bila tidak punya ketiganya bisa dikatakan tidak siap kerja. Itu menurut teori dari Sukmawati. Nanti ini tiga ini bisa masuk sebagai instrumen atau pertanyaan yang akan kita lempar ke responden atau ketika kita membuat angket. Begitu. Lalu ada juga Gunawan, ada ciri-ciri yang dikatakan di jurnalnya Gunawan itu satu, dia punya pertimbangan logis gitu ya. Lalu kedua, kemauan dan kemampuan bekerja sama, mengendalikan emosi. Lah, ini kan dia punya banyak ciri-ciri atau indikator kesiapan kerja mengambil dari berbagai ahli, teori ahli ya artinya. Jadi teman-teman itu tidak mengumpulkan satu ahli tok terus selesai untuk subbab indikatornya misal. Jadi di sini teman-teman menemukan sekitar 3 sampai 5 ahli terkait dari definisi pengertian, 3 sampai 5 ahli untuk ciri-cirinya, lalu juga untuk yang nanti misal solusi dan hambatan gitu, itu juga ada ya. Misalnya yang A pengertian, B-nya indikator, C-nya adalah solusi, hambatan atau tantangan kesiapan kerja mahasiswa misal, lalu yang keempat sub-subnya yang kesiapan kerja itu bisa kita berikan solusi untuk siap kerja, misal menurut teori siapa apa isinya. Nah, ini kan banyak nih, nanti cara memilihnya gimana, Bu? Misal Gunawan udah bilang tentang ciri siap kerja itu ada 4 atau ada 5, tetapi tadi Sukmawati ada cuma 3. Nah, otomatis kan ini kembar ya, teman-teman. Kita harus tahu kalau punyanya Gunawan itu ada juga sama kayak punyanya Sukmawati, kemampuan bekerja sama atau stabil yang emosi dan diri itu sama kan poin 2-nya Sukmawati. Nah, nanti kalau kita buat di definisi operasional, kita akan pilih salah satu atau kita padatkan, kita ramu itu jadi indikator baru. Itu ya, itu jadi indikator baru. Misalnya nanti kalian indikatornya menggunakan Gunawan dan juga Sukmawati. Nah, dari yang ada di Gunawan, yang sudah ada di Sukmawati tidak usah ditulis ulang. Berarti Gunawan itu melengkapi Sukmawati. Berarti Anda sama aja mencari yang paling lengkap gitu. Bisa solusinya mencari paling lengkap atau mengumpulkan kolaborasi dari para ahli untuk operasional definisi untuk angket gitu ya. Tapi untuk di bab 2 semua harus dituliskan Sukmawati seperti apa, dijabarkan ciri-cirinya. Untuk Gunawan seperti apa, dijabarkan ciri-cirinya begitu. Nah, ini ada restanti lagi terkait bagaimana hubungannya dengan soft skill, ciri-cirinya, ada fisik, mental dan sebagainya masuk begitu ya. Ya. Ada mau ditanyakan dulu terkait bagaimana membuat bab 2 yang bagian landasan teori. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi siap kerja itu apa saja ciri-cirinya gitu ya, atau bagaimana karakter yang mensupport orang yang siap kerja itu harus seperti apa. Ada 3 faktor. Pertama, tingkat kematangan, tingkat bagaimana experience, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman. Baru nanti sub yang kedua untuk landasan teori itu soft skill-nya, yaitu variabel 2-nya. Sama perlakuan seperti di variabel 1 ada pengertian, ada indikator soft skill, ya ada unsur-unsur atau ciri-ciri, pilih salah satu. Ya, seperti ini jenis-jenis soft skill. Lalu ada juga misalnya apa saja soft skill yang harus dimiliki saat ini, di tahun ini. Ya, dari hasil survei boleh dimasukkan indikatornya atau ciri-ciri. Lalu terakhir ini adalah sub untuk landasan teori yang subbab landasan teori yaitu yang X3 teman-teman. Di sini adversity question sama ya. Ada pengertian dari yang Y3, Y1 ini yaitu EQ-nya. Kalau ada juga kesulitan yang dihadapi. Jadi untuk subbabnya itu bebas, tidak harus indikator, tidak harus. Kalau memang tidak ada indikator, tidak masalah. Tetapi kadang teman-teman nanti akan kesulitan ya untuk bikin pertanyaan instrumen. Jadi hampir selalu justru yang wajib itu malah
ciri-ciri sih sebenarnya. Ada yang bilang, Bu, saya kalau misal nggak nemu indikator gimana? Nanti biasanya agak kesulitan ya untuk membuat instrumen pertanyaan untuk responden begitu. Oke, ada yang mau tanya, silakan. Tadi siapa? Catur bintang. Saya, Miss. Ya, silakan. Izin bertanya, Miss, apakah untuk setiap penelitian itu yang baik itu kuantitatif sama kualitatif itu harus detail itu? Maksudnya harus banyak gitu ya, Miss, kajian bab 2-nya? Oh ya, oke. Itu saja seberapa banyak ya berarti kajian teori yang harus dicantumkan gitu ya. Oke, Ya, kurang oke ya. Seberapa banyak itu tergantung dari dosen masing-masing gitu ya. Tetapi intinya yang wajib ada itu adalah terkait dengan pengertian. Jadi harus temukan teori ahli terkait dengan pengertian dari variabelnya gitu ya. Lalu teori ahli yang terkait dengan ciri-ciri variabelnya dan juga faktor yang mempengaruhi begitu ya. Terus bagaimana solusi dan hambatan untuk variabel itu kalau ada. Tapi yang paling wajib itu hanya pengertian ciri-ciri dan satu itu faktor mempengaruhi, sebenarnya ada tiga sub-subnya itu. Nah, banyak tidaknya nanti tergantung dosen pembimbing. Misal nih untuk dosen-dosen yang senior, yang wanita ya di jurusan kita, itu biasanya menginginkan teori yang banyak gitu ya. Karena sebagai dasar kalian memahami atau punya wawasan sendiri, pada akhirnya dengan memasukkan teori yang banyak, otomatis kita belajar. Semakin banyak kita punya wawasan tentang variabel yang kita kerjakan. Jadi itu sudah otomatis gitu ya, sudah otomatis itu sebagai sarana kita memahami dari apa yang kita kerjakan, terutama memahami variabel. Tuh, semakin kita lengkap teorinya, semakin kita akan menguasai apa yang kita kerjakan dan kita pahami judul itu gitu. Nanti akan terlihat di sidang gitu. Ketika ditanya sebuah konsep, coba sebutkan Mbak ciri-ciri disiplin kerja. Kenapa memilih disiplin kerja? Apa pengaruhnya? Nah, karena dia sudah merangkum teori dan mungkin dia ngetiknya berkali-kali atau dia susun ulang kalimat, dia baca berkali-kali, itu sudah otomatis tahu letak halaman berapa, tinggal dibuka, tinggal dijelaskan. Jadi begitu. Boleh ya membuka halaman, habis itu dijelaskan itu boleh. Lebih baik lagi kalau sudah di luar kepala, ciri-cirinya tuh ini, dia punya poin ya, karena udah saking seringnya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu membantu kita, satu, menyusun bab berikutnya. Kedua, menyusun instrumennya, baik nanti instrumen kuanti dan kuali. Dan ketiga, membantu kita belajar untuk sidang, otomatis kita sudah paham, otomatis gitu ya, untuk mengurangi beban kita belajar. Karena kita sudah lengkap teorinya, akhirnya berulang-ulang kita sudah baca kembali. Nah, untuk kualitatif itu jauh mungkin teorinya lebih banyak ya, jauh lebih banyak dibanding yang kuantitatif. Karena nanti untuk pembahasannya kualitatif itu menggunakan instrumen yang ada di teori. Tadi misal indikatornya hanya dari 3 ahli gitu ya, dari 3 ahli misal indikator atau ciri-ciri kesiapan kerja hanya mengambil 3 ahli. Tetapi mungkin karena dosen pembimbingnya menginginkan lebih dari 3 ahli, Mbak, nih tambahin lagi, masih kurang pengertiannya nih untuk variabel pertama kamu yang disiplin atau kesiapan kerjanya. Kok cuma 3 teori ahli? Tambahkan, Mbak, 5 gitu. Karena kamu kualitatif, nanti pembahasan kamu harus lengkap. Nah, otomatis Anda harus mencari lagi yang diminta gitu. Nah, lebih baik kita pahami konsep dari awal nih. Oh, kalau kualitatif memang nanti pembahasan itu kan mengkaji sebuah konsep, mengkaji sebuah teori. Artinya harus banyak konsep, banyak wawasan. Daripada nanti menemui dosen itu waktunya sudah susah, lama, jarang ketemu, 3 minggu sebulan cuma dapat kesempatan sekali, dan revisinya hanya diminta menambah, kita bisa menyingkat waktu, kita sudah punya duluan, dan akhirnya kita bisa lebih cepat karena itu bisa kita potong hal-hal yang seharusnya kita sudah lakukan dan ketahui duluan gitu ya. Jadi sebenarnya orang pandai itu semuanya pandai sih. Hanya yang membedakan yang tidak pandai itu adalah yang
taunya adalah belakangan. Ketika orang itu taunya lebih dulu, dia akan terlihat pandai, teman-teman, terlihat cerdas ya. Karena dia sudah tahu lebih dulu. Jadi tidak ada sebenarnya orang bodoh. Hanya orang itu tidak tahu atau taunya belakangan gitu. Makanya sini kita belajar bareng supaya tahu lebih awal triknya, tahu lebih awal gimana menjembatani permasalahan. Jadi terkesan Anda terlihat cerdas karena lebih cepat untuk cari trik dan solusinya gitu. Gitu ya. Nurfika ya? Baik, Lupa. Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama gitu ya. Lebih amannya sih kalau saya membimbing, itu saya minta untuk per sub-subnya, misalnya pengertian X1, itu saya minta 5 ahli biasanya. Minim 5 deh. Saya nggak pernah 3 gitu. Baik kuanti kuali, saya pukul rata ya 5 ahli. Cari definisi pengertian disiplin kerja misalnya X1-nya. Terus cari ciri-cirinya 5. Nah, nanti ada kendala biasanya di tengah jalan. Bu, aku nggak nemu untuk yang teori ahli 2016 ke atas, Bu. Aku nemu teori ahlinya tuh di bawah 2016, misalnya 2008, 2011 gitu. Nah, itu ada triknya juga, teman-teman. Kita akan cek, kamu apa sih variabelnya kok sampai nggak nemu gitu. Misalnya variabelnya tuh udah old gitu ya, udah old banget. Ada sih jenis-jenis variabelnya itu lama dan itu jarang orang untuk teliti lagi ya, misalnya pelayanan gitu. Pelayanan kan sudah bosan, pelayanan yang biasa ya offline. Tapi ketika pelayanan prima, pelayanan elektronik, e-service misalnya, electronic service di sosial media, itu kan hal yang baru. Nah, artinya ketika pelayanan offline yang dia maksud sebagai X1 atau X-nya atau variabelnya itu pelayanan biasa ya, variabel pelayanan biasa prima yang offline gitu, karena kan sekarang dunia serba digital, semua pelayanan bisa online, jadi teori itu sudah nggak muncul. Bisa jadi teori yang muncul yang lama. Bu, kok diminta Ibu 2017 tentang pelayanan, teori pelayanan, pengertian pelayanan itu semuanya yang jadul-jadul, Bu. Karena dari saya mintanya 2015 ke atas gitu. Tetapi ada juga yang saya bolehkan 2015 ke bawah, asalkan dia memang teori awal muncul atau memang dia masih dipakai dan relevan sampai sekarang gitu. Tetapi harus hati-hati, jurnalnya harus yang memang kredibel gitu ya. Nah, itu gimana Bu? Kok nggak ada? Nah, nanti kita diskusi. Jadi gunanya pembimbing itu ya, kok di 2016 nggak ada Bu? Ya, saya cek ternyata pelayanan yang konvensional, bukan yang e-service begitu, yang service offline ya, yang datang ke counter, dengan senyum dan sebagainya, dari teorinya teori yang lama. Nah, ini biasanya kita ada solusi gitu. Kamu mau ganti digital, teoretik dia ganti variabel untuk bisa dapat teori yang terupdate, atau mau tetap yang lama, tetapi hanya sedikit gitu, hanya sedikit yang bisa masuk di kajian teori pengertiannya, hanya yang 2016 aja misalnya. Biasanya hanya ada satu, saya minta 5, dapatnya biasanya yang 2016 ke atas tuh hanya 2 gitu ya. Bu, yang 3 gimana? Saya jadul semua nih gitu, tapi ada Lianggi, ya nggak apa-apa, Lianggi itu karena babon boleh. Jadi saya punya toleransi kalau dia masih pakai variabel yang udah sering dikaji dan teorinya terlalu banyak yang jadul. Dari 5 teori ahli, saya punya komposisi gitu ya, yang 2016 ke atas harus 2 atau 3, sisanya boleh yang di bawah 2016 gitu ya. Jadi biar beragam. Jadi kita belum ada patokan, teman-teman. Seperti ini ya, adversity quotient punyanya Saiful, itu juga dia pakai tahun 97 gitu ya. Makanya saya tanya Saiful, kenapa 97 dimasukin? Kan saya udah bilang dari 17 ke atas. Iya Bu, tapi dia teori awal. Ini jurnal asing awal tentang adversity equation muncul di dunia pendidikan. Dia bilang seperti itu. Ya sudah, ini jurnal Scopus berapa gitu. Ini Q3 Bu, punyanya Stoll, dia bilang. Ya sudah, kalau ini teori awal dia muncul, setelah itu ada teori-teori baru, itu tidak masalah mau dipakai yang mana. Ya sama aja Bu, teori barunya mirip, semuanya ngarahnya ke Stoll gitu. Ya udah, berarti ini awal muncul. Jadi saya perbolehkan tahun 97 dimasukkan. Gitu ya. Nah, biasanya kendalanya adalah tahun, teman-teman. Satu, kendalanya tahun ya. Ketika memasukkan sebuah argumen atau copy paste dari para teori ahli, itu kendalanya mencari tahun. Karena ada dosen yang minta 2015 ke atas, atau 3 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir. Berapa dosen senior itu ada yang masih tidak masalah, tidak harus 2016 ke atas.
tetapi ada juga sebagian yang sudah. Kalau yang muda biasanya dosen yang muda itu minta 2016 ke atas atau 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, karena ilmu sosial itu dinamikanya cepat berkembang, cepat banyak dia pembaharuannya, otomatis dengan melihat rujukan baru, kita punya tulisan itu sudah merepresentasikan penelitian yang terupdate. Kalau kita merujuk yang hal terupdate ya. Kalau kita rujukannya teori yang kita pakai itu adalah yang lama, artinya kualitas kita juga bisa jadi lama yang di remake gitu ya. Padahal sudah ada teori barunya, sudah ada antitesis penemuan yang melengkapi teori lama yang kita pakai. Artinya kita pakai referensi lama yang sudah disempurnakan orang lain, dan tidak pakai yang orang lain yang baru itu. Artinya kita sama nilainya dengan rujukan kita yang lama gitu. Jadi kualitasnya akan mempengaruhi. Jadi hati-hati memilih artikel. Itu beratnya memilih artikel atau jurnal gitu ya. Memilih teori ahli itu biasanya prosesnya cukup panjang, bahkan dimulai dari sekarang, teman-teman, dimulai dari ketika punya kelas Metopen itu kan sudah punya bank jurnal, bank artikel, bank teori ahli, bank gitu ya. Kenapa bank dan database? Karena itu rohnya dari semua kegiatan bab 1 sampai akhir. Ketika Anda paham konsep, itu ada di situ rohnya di bab 2 sebetulnya ya. 1 itu hanya rangkaiannya bagian menjelaskan introduction, nanti diperkuat dengan konsep. Konsep itu bab 2. Itu ya. Nah, nanti ada kendala lagi selain tahun, nanti ada bagaimana Bu mensitasi. Mensitasi itu mengambil copy paste dari kata ahli itu gitu ya. Karena kita ada kendala yang disebut dengan checking plagiarisme gitu, checking plagiarism pakai Turnitin ya atau Crossref misalnya. Nah, itu lagi digodok sama jurusan. Apakah nanti untuk anak-anak skripsi itu akan digunakan Turnitin atau untuk cek plagiarism atau tidak? Ya, wacana ini mungkin belum ketok palu ya, tetapi sebagian dosen sudah menggunakan checking plagiarism Turnitin itu ketika sidang gitu ya, ketika sidang diturnitin dulu. Untuk apa? Untuk melihat apakah copy paste-nya terlalu banyak dari jurnal lain dimasukkan ke skripsi kita. Itu nanti akan terbaca ya karena ada sistem yang seperti itu. Nah, ini misalnya dari adversity question di copy paste punya kata-kata stalled itu dari jurnal sebelumnya. Dari mungkin memahami kesulitan dihadapi dalam hidup stalled, menjelaskan tantangan yang dihadapi. Oke, sampai ke kalimat ini ya nyata dan tidak terelakkan misalnya. Nah, ini ternyata adalah copy paste. Itu bisa ketahuan nanti dengan Turnitin. Artinya, teman-teman harus punya yang disebut dengan skill parafrase. Di sini nama skillnya adalah untuk membuat bab 2. Ini memang bab 2 itu menurut saya cukup menantang setelah bab 1 ya. Jadi kenapa proses skripsi itu banyak yang kakak tingkat itu lama bertahun-tahun karena prosesnya tidak mudah, prosesnya sangat challenging, banyak trik, banyak sebuah batu, sandungan kerikil, kawah, kawat berduri itu banyak. Kalau tidak dimulai sesegera mungkin, kita habis di jalan, habis di ongkos, habis di tenaga dan pikiran, habis di emosi, psikis, dan sebagainya. Orang tua menekan, nah kita harus memulai ini gitu ya. Kita harus usaha memulai gitu. Nah, ini dia prosesnya yang cukup memakan waktu karena banyak trik yang teman-teman harus kerjakan gitu ya. Belum nanti ketemu dosennya susah, belum nanti masih disalahkan, itu kan banyak ganjalan. Jadi di sini tadi sama mana ya? Apa tadi? Misalnya teman-teman sudah nih bikin bab 2. Oke, udah selesai bikin bab 2-nya. Nah, nanti tinggal disusun lagi untuk ke bab 3-nya, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Saya Sampai Bu. bab 2. Boleh, langsung aja. Ini kita Saya Bu. diskusi aja ya, santai. Monggo. Berarti kalau pendapat para ahli itu tetap diparafrase ya Bu? Oke. Itu aja. Terus tuh, Rio. Iya Bu. Sementara itu dulu. Oke, ya siap. Apakah harus diparafrase untuk pendapat ahli? Sebentar, pendapat ahli itu ada kalanya bisa diparafrase, ada kalanya enggak. Boleh dari sekian banyak ahli, misal untuk adversity question, misal kita untuk pengertian ya, ada 5.
pendapat ahli gitu. Ada ahli 5. Ada yang dia sistemnya copy paste terus menjorok, ya kayak yang di awal ini, menjorok terus dibuat spasi 1. Itu otomatis kan copy paste ya. Otomatis copy. Ini seperti ini ya, Undang-Undang RI. Ini kan berarti copy paste. Ini nggak bisa diparafrase. Ini pengertian dari kesiapan kerja yang memang sudah seperti ini dari undang-undang. Jadi nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa diparafrase, seperti ini caranya ya. Menjorok, dia spasi 1, terus ada tanda kutip. Ini sudah ada di pedoman penulisan, gitu ya, sudah baku. Nah, ini yang harus diikutin. Jadi ini tidak boleh diparafrase ya, teman-teman. Undang-undang RI nggak bisa diparafrase. Tapi ketika pendapat ahli, sebaiknya memang idealnya diparafrase. Untuk amannya, Turnitin teman-teman. Karena nanti ada setelah dicek, oh ada sekian persen yang harus di bawah 25 apa ya, harus di bawah 25 apa 28%. Kalau sampai 35, 50% kesamaan dan similarity atau kemiripan kalimat teman-teman itu nanti ternyata mirip jurnal ini, copy paste jurnal ini, itu ketahuan. Misalnya yang bab ini tuh copy paste-nya jurnal ke ini tuh sudah terlacak. Nah, itu harus diparafrase nanti ketika sudah ketahuan kan ada stabilumnya itu diparafrase. Sebaiknya memang diparafrase. Itulah beratnya bab 2 sebenarnya teman-teman. Itu ya. Nah, misal kalau Beru nih definisinya adalah kesiapan kerja bersifat kontentius gitu. Sebelumnya mengetahui dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga yang nggak bisa gitu ya. Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Artinya kita dengan mencoba memparafrase kita sudah mengurangi bobot Turnitin kita untuk lolos ke persen minimum kita bisa untuk sidang misal. Nanti kalau suatu saat ada ketok palu dari jurusan bahwa Turnitin harus di bawah 35, di bawah 30 gitu ya. Nah, itu bisa mempersulit lagi gitu langkah. Ada lagi tantangan gitu. Lebih baik dari awal kita sudah seperti ini gitu atau cepat-cepat lulus aja sebelum ada peraturan baru, peraturan semakin ketat lagi gitu teman-teman. Semakin tahun itu semua peraturan semakin ketat gitu ya. Kayak gitu kurang lebih Vio. Jadi tidak harus semua diparafrase, tapi untuk yang definisi yang bisa kita parafrase. Tapi kalau misal indikatornya nggak bisa ya, misal kayak gini, sikap kritis, saya bilang nggak bisa. Cuman yang bisa diparafrase tuh kalimat di atas ini, kesiapan kerja, pengertian keseluruhan kondisi yang matang, kemauan yang ini. Nah, ini bisa diparafrase. Ini dia saya pun memparafrase ya. Jadi kondisi individu di mana meliputi gitu kan dia mencoba mungkin menggunakan kalimat yang lain gitu ya. Jadi misalnya kesiapan kerja terdiri atas penilaian dari fisik, mental, dan pengalaman yang matang dari personal seorang individu secara keseluruhan gitu. Dah itu parafrasenya ya. Di mana didukung keinginan, kemauan, kemampuan untuk bekerja. Nah, itu parafrase dari kalimatnya Sukmawati tentang kesiapan kerja. Titik. Nah, itu dia cara parafrase. Jadi intinya tuh apa? Kita rubah dari depan ke belakang, belakang ke depan tanpa menghilangkan esensi. Nah, ini kalau kalian sering baca, kalian mulai untuk ngetik dan fokus, nanti proses ini akan berjalan tuh cepat dan kalian seperti sudah masuk ke alam di komputer itu sendiri gitu ya. Biasa kalau sudah ngeflow itu kan sudah lupa kiri kanan akan tetap terus jalan on the track ya fokus. Ketika belum dapat feel-nya, soul-nya untuk mengerjakan itu pikiran masih ke sana kemari, masih nggak bisa lekat di laptop, biasanya akan sulit untuk segera lulus gitu. Ketika anak-anak itu on the track dan sudah masuk soul-nya, dia mau dihadang apapun, sampai dosen sulit ditemui pun dia tetap stay strong, setiap keep moving on gitu dengan apa yang dia sudah kerjakan. Biasanya gitu, dia udah dapat soul-nya. Jadi teman-teman mencoba mencari soul itu masing-masing gimana caranya biar bisa menjiwai apa yang dikerjakan. Gitu ya. Kayak ada yang mau ditanyakan nggak? Ini landasan teori, baru landasan teori nih gitu. Nggak ada, kalau nggak ada, jalan dulu. Itu ya. Oke, tadi sudah pengertian-pengertian. Ini berarti landasan teori ya. Lalu bagian dari bab 2 itu ada penelitian yang relevan. Oke, ini dia penelitian yang relevan. Nah, ini penelitian relevan ini adalah jurnal-jurnal atau artikel yang teman-teman sendiri sudah ambil gitu ya. Sudah ambil yang sudah kalian buat ya di state of the art, di mana
dia ini punya ciri-cirinya variabel yang sama gitu. Misalnya pengaruh soft skill dan adversity question terhadap kesiapan kerja. Ini kan hanya dibalik-balik saja. Jadi judulnya Saiful itu terbalik ya, soft skill dan kesiapan kerja terhadap adversity question. Tetapi ada judul lain yang terbalik, itu tidak masalah. Tetapi 3 variabelnya adalah itu gitu ya. Ini juga yang punya Respati ini soft skill kesiapan kerja tidak apa-apa gitu ya, karena memang X1-nya ada yang soft skill, Y-nya memang ada yang kesiapan kerja misalnya, atau X-nya ada yang kesiapan kerja, tidak masalah. Ya, ini juga apa itu adversity question, evisasi dan kesiapan kerja. Jadi tidak harus tiga-tiganya, bisa 2 gitu ya, atau bisa salah satu. Tapi saran saya kalau menggunakan 3 variabel, pastikan penelitian relevannya itu minimal ada yang 2 variabel atau 3 ya, tapi jangan 1. Misalnya cuma adversity question selesai gitu. Tidak, pastikan ada adversity question, tapi juga ada kesiapan kerja gitu ya. Boleh ada tambahan variabel lain, tidak apa-apa begitu. Nah, apa yang harus dimasukkan di penelitian relevan? Biasanya hanya hasil penelitian, teman-teman. Tetapi caranya ini Saiful itu masih keliru sebenarnya. Ini bukan yang final ya. Untuk yang hasil itu tidak angka, tetapi apa arti dari pengaruh soft skill dan adversity question terhadap kesiapan kerja. Artinya ada kontribusi positif di mana soft skill itu berkontribusi sekian persen, 11%, udah gitu aja. Untuk P sama dengan ini tidak perlu gitu ya. P sama dengan itu tidak perlu. Karena apa? Ketika hasil penelitian ini sangat saintifik, kayak orang kedokteran dan teknik, kita nggak perlu ditunjukkan ukuran kolom, diameter, berapa kuadrat, sin kostan gitu. Tetapi kita butuh bahasa yang sangat general, yang orang bidang ilmu apapun bisa paham akan hasil dari sebuah penelitian. Misal untuk kita bukan orang biologi, tapi baca hasil penelitian tentang DNA molekuler untuk yang hewan ketika kena corona itu obatnya ini gitu. Tapi kita nggak perlu dikasih tahu kenapa obatnya ini, karena di kesimpulan itu hanya sebuah ekstraksi apa gitu untuk bisa dipakai orang-orang di luar sana yang bukan background itu, tapi bisa dibaca untuk semua orang kalangan. Intinya untuk berkontribusi pada manusia dengan bidang apapun gitu ya. Jadi kita nggak perlu bilang bahwa sekian persen ini kadar ininya, molekul ini. Enggak. Tetapi langsung aja 22% kontribusinya gitu ya, sebesar di bawah 50%, artinya kontribusi ini punya pengaruh yang besar untuk bisa menciptakan kesiapan kerja gitu ya. Nah, itu saja. Jadi berapa besarnya? Oh, kok cuma 22? Mungkin ada pengambil keputusan nantinya seorang pengusaha yang terkait dengan jasa pendidikan atau sekolahan mau ngambil keputusan. Itu ketika ngelihat hasil, oh cuma 22% ternyata ya, dengan meningkatkan soft skill, kesiapan kerjanya 22. Kita butuh variabel lain supaya anak-anak di siap kerja harus diapakan treatmentnya gitu loh. Harus diapakan, kalau soft skill aja cuma 22%, kita butuh yang lebih kuat dari soft skill gitu. Variabel apa yang berpengaruh supaya anak-anak siap kerja? Oh ternyata pendampingan atau bagaimana psikologi anak gitu untuk bisa dirangkul. Nah, itu mungkin dia akan lihat lagi ke penelitian psikologi pendidikan gitu. Ternyata ada di situ ada psikologi pendidikan, dia bilang tentang treatment anak-anak ini didampingi itu mungkin besar 63%. Berarti nanti yang diambil keputusannya bimbingan konseling, bukan membuat sebuah UMK ya, apa atau istilahnya untuk kegiatan mahasiswa gitu. Jadi dari situ kita tahu hasil untuk pengambilan keputusan orang yang membaca jurnal dan artikel begitu ya teman-teman. Nah, ini berapa jumlah penelitian relevan? Kurang lebih itu 3 saja cukup ya, gitu. Tetapi ada dosen yang minta 5, gitu. Biasanya yang kualitatif dosennya minta 5 penelitian relevannya. Karena kualitatif itu sangat dibutuhkan konsep yang kuat, wawasan yang cukup mendalam terkait teori, begitu. Juga penelitian relevannya harus luas, karena harus ada satu-satu tentang variabel itu, gitu ya. Lalu yang berikutnya, ini nggak ada yang tanya ya untuk yang penelitian relevan. Oke, oh ya ini bisa jadi dari penelitian relevan ini kalau dari saya untuk yang latihan biasanya saya suruh 3 dulu. Dari 3 ini Indonesia tidak apa-apa gitu ya. Tapi ketika saya melihat anak ini mampu dalam waktu sekian bisa memenuhi ekspektasi yang saya minta untuk membuat, itu biasanya saya tambahkan lagi. Saya minta 2
penelitian relevan dengan jurnal asing gitu ya. Dengan jurnal asingnya 2, berarti ada 5. Nah, kalau anak ini dengan kemampuan yang saya punya kriteria, tetapi kalau memang sudah mentok nggak mampu gitu, saya tidak haruskan. Jadi nanti saya ngelihat situasi dan kondisi ya teman-teman. Ketika mampu, saya biasanya akan sedikit naikkan ini apa namanya dia punya target gitu. Lalu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir untuk yang subbab ini atau subbab dari bab kajian teori ya. Ini terkait dengan bagaimana alur berpikir atau istilahnya kalau di kuantitatif itu seperti hipotesa, seperti ini ya, seperti hipotesa. Nah, alur berpikir nanti coba kalian resapi apa isi dari C, kerangka berpikir ya. Ini artinya ekstraksi dari bab 1 yang ada di paragraf akhir di bagian pendahuluan sebelum identifikasi masalah. Kenapa Y-nya bisa jadi siap kerja gitu. Siap kerja itu butuh apa? Nah, ternyata siap kerja itu membutuhkan salah satu faktor disebut soft skill yang jadi variabel satunya gitu ya. Nah, soft skill ini meliputi apa saja gitu. Lalu soft skill ini dia jelaskan meliputi hard dan soft skill karakter tertentu. Nah, dari soft skill ini juga ada faktor lain disebut dengan adversity question atau kesiapan kerja. Nah, EQ ini apa pengaruhnya dengan kesiapan kerja? Dia jelaskan lagi di satu paragraf ini. Kalau rendah itu artinya kesiapan kerja rendah. Kalau tinggi, kesiapan kerja tinggi, begitu ya. Nah, kenapa bisa tinggi? Artinya bisa tinggi itu ini dia jelaskan bisa menghadapi segala perubahan dan tantangan gitu ya. Jadi ini orang yang dia pantang nyerah. Jadi adversity question itu seperti ketahanan mental, ketahanan fisik, durability lah kita bilang durability. Ketika dimarahin, dia nggak meleyot dan nggak baper, itu adversity questions. Jadi emang tantangan terbesar milenial saat ini era memang ini ya ketahanan kita bekerja dalam waktu yang panjang, cepat gitu ya, terus fisik juga. Nah, itu disebut adversity questions, teman-teman. Karena dia anak organisasi ya, Saiful, jadi dia melihat itu sebuah hal yang wajib dipunyain gitu. Karena dia sendiri yang sudah merasakan kalau ikut di organisasi seperti apa harus bekerja. Nah, itu jadi rangkaian, kerangka berpikir itu rangkaian keterkaitan antar variabel penelitian yang dijadikan judul oleh teman-teman, begitu. Lalu untuk paradigma, penelitian itu apa sih? Paradigma itu biasanya, teman-teman, isinya itu kerangka juga, tetapi bagan, jatuhnya adalah bagan ya, bentuknya bagan, begitu. Untuk ini kalimat awalnya atau introduction sebelum bagan itu biasanya template ya, berdasarkan kerangka pikirannya sudah dijelaskan. Berikut sudut pandang, biasanya sudut pandang dari peneliti ya, point of view, paradigma itu point of view bagaimana kita nanti membuat sebuah alur penelitian itu jatuhnya seperti apa sih di pembahasan dan di ending kesimpulan mau ditarik bagaimana. Kan ini kita menduga kalau si soft skill ini jadi X1 ya, itu ada pengaruhnya gitu ya ke kesiapan kerja. Lalu yang namanya adversity question tadi yang kemampuan untuk menghadapi tantangan itu juga ada pengaruhnya gitu ke kesiapan kerja siswa. Itu ya. Di sini pengaruhnya kalau yang garisnya lurus tegas, tidak putus-putus ini pengaruh langsung. Ya kalau yang tidak yang apa namanya yang putus-putus ini yang pengaruh apa namanya sendiri-sendiri ya single ya parsial. Kalau yang bersamaan disebut simultan. Jadi X1 bergabung dengan S2 ada 2 faktor ketika bersatu soft skill-nya dia dikasih, dia sendiri dari luar ada dorongan, dari dalam sendiri dia sudah punya nilai hidup ya value. Ketika bersatu apakah dia juga siap kerja apa enggak. Nah, ini bagus sekali teman-teman untuk pemilihan variabel kenapa nilainya A-. Ada faktor eksternal dan internal variabelnya. Ini yang mungkin tidak banyak trik yang mahasiswa ambil gitu ya. Rata-rata mengambilnya variabel ini kebanyakan dari internal. Misalnya adalah soft skill, adversity question, menghadapi tantangan, terus self efficacy atau kemauan atau dorongan, atau juga nanti ada X3-nya motivasi diri, bagaimana untuk bisa bekerja, kesiapan kerja. Itu semua dari dalam motivasi, self efficacy, apalagi pengetahuan yang dimiliki, experience, nilai, hasil belajar, import
dari dalam internal dari si responden. Otomatis faktor internal semua ini tidak menarik. Jadi paradigma yang semuanya X1, X2, X3 ya internal itu tidak menarik. Ketika ada salah satu dari XX ini yang eksternal, entah itu misalnya dari metode pembelajaran, dari lingkungan belajar, dari soft skill yang didapatkan gitu ya, atau dari bimbingannya orang tua, atau dari pemotivasi eksternal. Nah, itu menarik ketika digabung dengan internal. Nah, X1 dan X2 yang ide berbeda, itu sangat cepat untuk disetujui para pembimbing senior, teman-teman. Dan itu dianggap, oh, nah ini jeli melihat sebuah permasalahan yang bisa diramu dengan menarik, gitu ya. Memang agak susah kalau dapat senior yang memang sudah sepuh ya untuk bisa meloloskan nilai segitu. Rata-rata kalau sama beliau-beliau ini pada dapatnya B+, B+, B+. Ya ketika sampai sejeli ini berarti kita bisa lihat dia ini anak organisasi. Jadi dulu Saiful ini BEM gitu ya di pusat. Jadi mungkin dia juga punya link untuk gimana ngajarin dia membuat sebuah penelitian begitu. Nah, untuk hipotesis, ini ada yang mau tanyakan nggak gambarnya? Ini untuk X1, untuk yang kuantitatif ya teman-teman. Untuk yang kualitatif itu berbeda. Nanti kita tunjukkan kualitatif seperti apa gambarnya. Biasanya kualitatif itu sangat tergantung dengan kita punya pikir, sangat freestyle sekali. Tidak seperti ini ya, bentuknya tidak X1, X2. Tetapi freestyle bisa berupa alur. Nanti saya jelaskan atau nanti saya tunjukkan ya di minggu depan berupa alur bagan. Alurnya tapi tidak panah gitu. Panahnya tidak seperti ini ya. Tidak ada pengaruh, tidak ada variabel, tidak ada istilahnya pengaruh simultan bareng-bareng sama uji pengaruh ya namanya. Tidak, tetapi di sini ada masalah, misalnya di soft skill itu bentuknya adalah problemnya, lalu nanti ada kendalanya gitu ya sebelah tengah, lalu ada bagian lagi yang terakhir itu solusinya yang kamu ingin bahas gitu ya. Nah itu misalnya bagiannya tuh bentuk alurnya seperti ini, atau peta konsepnya ada bundar di tengah terus mengerucut ke bawah. Jadi sangat freestyle sekali untuk sudut pandang kualitatif. Ketika teman-teman ini punya kemampuan menulis, menuangkan pikiran yang sangat kreatif, saran saya di kualitatif. Tapi ketika tidak mampu sejauh itu, jangan dipaksakan gitu ya. Tetapi kalau dosennya memaksakan, mau tidak mau belajar, artinya kita yang ngalah gitu. Kalau sudah seperti itu, kita harus cepat-cepat adaptasi dan merubah setting untuk bisa. Gitu ya. Itu nggak bisa dipungkirin lagi. Jadi nggak ada yang ideal, Bu. Saya maunya kuali, Bu. Saya maunya kuanti. Tidak ada yang ideal, teman-teman. Seharusnya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi, harus mampu metode apapun. Sampai ke R&D itu seharusnya kita bisa. Gitu ya. Karena ketika menghadapi permasalahan di luar sana, di dunia praktisi, itu tidak bisa memilih, teman-teman. Ketika ada sebuah problem, perusahaan mau bangkrut, harus diapain nih karyawan, caranya gimana? Wah ini kayaknya paling mahal kalau pakai metode R&D mahal, kita duit nggak ada gitu. Wah aku tapi bisa R&D, duit habis gitu. Tetapi dia memutuskan untuk kuanti karena cepat untuk ambil keputusan kan. Kuanti hanya melihat permukaan ada pengaruh atau enggak. Kalau ada ya udah kita ambil keputusan. Kalau kuali harus interview waktu nggak ada, duit habis gitu kan. Itu kendala gitu misalnya di perusahaan. Artinya dia sendiri kemampuan R&D orang teknik tapi punya perusahaan ya mau tidak mau ya harus ke kuantitatif dia karena kondisi menuntut kuantitatif. Jadi seperti itu teman-teman, tidak ada yang harus seperti yang kita inginkan karena kondisi lah akan mendesak kita pada akhirnya ketika sudah keluar dari ranah akademisi. Jadi kita di sini sebagai tempat berlatih sebelum benar-benar masuk ke dunia real itu yang jauh lebih kejam gitu. Kenapa di kampus itu kejam, di luar sana ternyata memang kenyataannya jauh lebih kejam gitu. Jadi di sini itu nggak ada apa-apanya deh, gitu aja teman-teman ya. Jadi jalanin terus dengan strong gitu ya. Oke, ini sekalian nyemangatin karena memang kalian udah di titik mau akhir, jadi banyak banget cobaan gitu ya, menguras tenaga, pikiran, emosi sampai habis-habisan. Tapi juga harus terus makan ya, terus makan dan pastikan bisa rileks di beberapa waktu. Oke, itu intermezzo. Kita mungkin hanya sampai 1 jam saja, tidak perlu lama-lama. Nanti biar teman-teman bisa melanjutkan lagi seperti apa sih membuat bab 2 yang seharusnya. Oke, lagi untuk yang hipotesis penelitian ini tadi ada ya kita melihat di sini. Wah, ini Saiful juga masih keliru ya ternyata. Ini yang belum final.
Oke, ini yang H1 tuh hipotesis 1. Di sini kalau kuantitatif jelas bagaimana pengaruh. Sorry ya, bukan adakah pengaruh, itu keliru. Kalau adakah pengaruh, nggak usah dibuat pertanyaan penelitian, pasti ada. Apakah positif dan signifikan, ya belum tahu. Tetapi yang paling ideal, pertanyaan penelitian itu adalah bagaimana pengaruh gitu ya, antara X1 soft skill terhadap Y kesiapan kerja. Itu pertanyaannya, hal satu hipotesis. Mana sih hipotesisnya ini ya? Harus di sini nih, saya keliru lagi nih. Ini H1 tuh di X1, ya ini H tuh ya. Jadi bagaimana dugaan pertama? Dugaan pertama itu untuk melihat gimana sih pengaruh soft skill ke kesiapan kerja gitu. Itu hipotesis 1 atau dugaan pertama yang kita sebut hipotesis penelitian. Lalu hipotesis penelitian kedua, H2, itu bagaimana sih pengaruhnya adversity equation, ketahanan ya, ketahanan mahasiswa itu sendiri menghadapi tantangan terhadap dia nanti siap atau tidak bekerja. Ya, itu hipotesis 2. Lalu hipotesis 3 itu melihat bagaimanakah pengaruh simultan secara berbarengan X1 X2 ketika digabungkan ini dua faktor ini menjadi satu berkolaborasi, lalu bagaimana dia punya pengaruh ke kesiapan kerjanya gitu. Nanti kalau menggunakan SPSS atau SEM PLS, kalau memang dia lebih dari 300 siswa, misal mau meneliti lebih dari satu universitas di kependidikan gitu ya, atau di murni, itu menggunakan SEM PLS. Ketika respondennya lebih dari 150 atau 300, itu kita bisa pakai SEM. Kalau mau pakai SPSS, itu pastikan 100 minimal dia punya responden. Itu nanti kita bahas minggu depan bab 3, bagaimana teknik responden dan sebagainya. Itu ya, biasanya kendalanya adalah siswa untuk yang di sekolah itu nggak ada 100 gitu. Gimana Bu saya mau pakai SPSS, TSS minimal 100. Nah, itu kita bisa bahas minggu depan ya untuk bab 3 ya, untuk yang tekniknya. Jadi kurang lebih seperti itu isi dari bab 2, teman-teman. Nah, nanti untuk yang kualitatif itu hipotesis, bentuknya bukan hipotesis tetapi paradigma saja gitu ya, atau tidak sampai ke hipotesis penelitian, teman-teman. Kalau untuk kualitatif hanya sampai paradigma penelitian, bentuknya adalah kerangka, tetapi kerangkanya tidak ada bentuk panah pengaruh, biasanya alur dari sini A ke B ke C atau ke D E atau apa, atau dari atas ke bawah gitu ya. Bentuknya seperti itu, berbeda-beda. Oke, silakan yang mau tanya. Yuk, Dian, yuk. Langsung tanya yuk. Saya cuma sampai jam 9, Dian. Dian nggak bisa open mic ya? Apa Nurfika dulu, wes, Nurfika, wes. Ini ada yang tanya rumusan penelitian. Gimana, Nurfika? Izin bertanya, Miss. Untuk skripsi itu ada kayak itu nggak sih, Miss? Buku panduannya. Jadi kalau kualitatif itu isinya apa aja gitu. Kalau kuantitatif isinya apa aja gitu. Terus isinya itu mencakup apa gitu, ada nggak ya, Miss? Kayak Oke, bukunya. ya, thank you. Panduan secara teknik penulisan aja ya. Bukan sampai contoh kan tulisan. Kalau contoh tulisan tidak ada. Isi ya, konten nggak ada. Tetapi untuk rambu-rambu, misal rumusan, ada batasan, gitu-gitu, ada panduan. Tetapi umum. Jadi mau pakai metode apapun, panduannya sama. Itu ya. Kalau yang Vika maksud itu artinya Vika mencari contoh. Kalau kuanti apa isinya, kuali apa isinya, itu tidak ada di panduan kalau isi konten. Tetapi urutannya sama gitu, urutannya hampir sama. Yang beda tadi aja paradigmanya beda. Nggak ada hipotesis. Kalau kualitatif tidak menguji, tetapi bertanya gitu. Biasanya pertanyaannya adalah bagaimana solusinya gitu ya. Apa saja yang mempengaruhi gitu. Udah pertanyaan penelitiannya itu aja, 2 pertanyaan besar, tapi mengulasnya tuh sampai dalam karena di interview gitu ya. Tidak ada untuk panduannya, untuk sampai konten seperti itu nggak ada. Tapi kalau menurut saya, Vika itu mencari contoh skripsi atau bentuk skripsi yang kuali dan kuanti. Itu artinya Vika harus hunting, entah Vika mau ke perpus atau nanti Vika mencari gitu ya, seperti apa yang sudah ada dilakukan ADP untuk kualitatif gitu. Tetapi jangan yang lama ya, kalau bisa yang beberapa tahun akhir ini ya, jangan yang udah era-era 5 tahunan, nanti jangan-jangan udah berubah semua, pemikiran dosennya udah berubah gitu ya. Dan lucunya memang kita belum baku, artinya kesepakatan ini masih berubah-ubah antar dosen. Jadi pastikan kalau nyari contoh, ya misal Tika nemu di perpus itu punyanya ADP, itu salah satu pembimbingnya dosen senior, dan kualitatif, memang ada dosen senior yang kualitatif ya.
Nah, terus Vika harus bandingkan sama dosen senior lain, misalnya yang kualitatif mana lagi. Jadi ketika ngambil contoh kualitatif nih, jangan satu. Kalau ngambil contoh tuh lebih dari satu, minimal 5. Kalau ngambil contoh kualitatif semua 5, kuantitatif temukan 5. Nah, sekarang belajar dulu kuanti seperti apa isinya, kuali seperti apa isinya. Nanti akan Vika temukan benang merahnya. Kuanti ternyata kayak gini loh garisnya. Oh, kuali itu ternyata ini petanya. Kalau sudah ada di kepala konsep secara umum, gambaran kerangkanya enak, tinggal kita ngisi konten. Gitu, nanti dapat inspirasi. Minimal 5 gitu aja. Nanti ngelihat seperti apa alur ADP, alur kuanti-kuali gitu. Baru nanti masuk permasalahan yang memang Vika sudah punya, atau konsepnya Vika. Nah, misal bingung, itu baru didiskusikan dengan membimbing. Gitu ya. Hunting dulu contoh. Minimal 5 punya di kantong gitu ya. Semisal bingung, udah dapat 5 masih ada yang ingin didiskusikan, bisa diskusi sama saya, bisa diskusi sama kakak tingkat, bebas, bisa diskusi sama Mbak Ayun misalnya, boleh, tinggal bilang aja, Miss saya mau nge-zoom gitu, bisa kapan, saya mau diskusi. Pokoknya harus biasakan punya mental dan budaya sering berdiskusi. Jangan menyerah semisal sering di reschedule, nggak bisa Bu, saya, aduh kok di reschedule lagi, nggak apa-apa, yang penting masih keep in touch sama dosennya gitu ya, masih keep in touch. Aduh Mbak, saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa Bu, nanti saya dikabari lagi. Intinya dosen itu tidak akan lupa kalau teman-teman terus mengejar, terus keep in touch gitu ya. Mereka lama-lama juga nggak enak karena Anda juga bagian dari tanggung jawab beliau gitu. Kalau Anda lost kontak, ya sudah, hilang juga prioritas mereka juga banyak gitu ya, bukan hanya kita sebagai mahasiswa, banyak dia punya prioritas. Jadi gitu ya, Vika. Jadi cari contoh ya skripsi kakak tingkat sebanyak mungkin 5, 7 lebih baik deh, tapi bacanya cepat, scanning aja, scanning, kasih catatan kuanti seperti ini, kuali kayak gini, nanti di kepala otomatis kita punya gambaran sendiri. Cepet kok kalau kita udah bergerak, fokus dan cepat gerak, nanti akan dapat ya. Rata-rata yang cepat lulus tuh dia orangnya fokus dan dia punya gerakan lumayan cepat dan punya tim itu artinya kalau bingung tanya, kalau bingung gue tanyanya ke sini, oh gue tanyanya ke Yudit, oh gue tanyanya ke Siul, gue tanya ke ini. Jadi di kepala tuh sudah ada settingan. Bu, aku mau ini nih. Jadi fokus ya teman-teman. Ini kuncinya itu sih. Kuncinya fokus untuk menyelesaikan. Jangan kemana-mana gitu ya. Jangan sering break dan apa ya istilahnya sering intermezzo. Kelamaan nanti sense sama soul-nya tuh hilang. Kalau terlalu lama hilang dia punya soul, udah lepas semua gitu, nggak ada koreksi bonding dengan apa yang dikerjakan, itu nanti hilang jadi tawar, jadi nggak fokus. Jadi harus fokus, harus keep in touch sama yang kita kerjakan gitu ya. Lagi yuk gitu ya Baik, Bu. kita ya. Sana siapa nih, siapa yang mau tanya nih? Dian. Dian. Iya. Ya Dian. Berarti kalau misalkan untuk yang bagian hipotesis itu lebih luas daripada rumus masalah ya? Betul, betul sekali. Iya. Kalau rumusan ini kan hanya melihat bagaimanakah pengaruh gitu ya. Tetapi nanti kalau hipotesis dia sangat detail karena bentuknya sudah jadi paradigma, sudah jadi sudut pandang yang sangat dijabarkan lagi karena soft skill-nya gimana, varsity question-nya gimana, kalau ketemu kesiapan kerja gimana. Tapi intinya rumusannya kan melihat bagaimana pengaruh ketiganya gitu, saling mempengaruhi ketiganya. Bahkan hipotesis ini tidak hanya 3, teman-teman. Kalau mau lihat jurnal yang kalian sudah cari dan hunting, hipotesis bisa lebih dari 3, bahkan dari 12, ada yang 6. Bisa aja kesiapan kerja, bagaimana ditarik ke soft skill, itu jadi hipotesis keempat. Bagaimana kesiapan kerja mempengaruhi varsity questions. Bisa, jangan disangka, ya nggak bisa ke X bisa, tapi ya luar biasa kalian kalau mampu kayak gitu. X1 ke Y aja, kita nggak ini banget ya, nggak meremehkan, tetapi melihat teman-teman sendiri ini sudah cukup luar biasa. Bahkan nanti ada Y2 juga bisa kesiapan kerja dan misalnya apa yang berikutnya gitu ya. Y-nya Y1 ada Y1, ada Y2. Itu juga ada teman-teman. Bahkan ada Y3, banyak banget. Bahkan ada yang intervening. Jadi di antara soft skill dan varsity question itu ada mediator lagi di tengah. Jadi nanti bagannya tuh bisa ada disruptor di tengah gitu ya. Misal disruptornya dari eksternal. Eksternal itu misalnya dari tuntutan orang tua, dari misalnya gaji orang tua atau pendapatan orang tua tuh mempengaruhi kesiapan kerja nggak sih gitu. Penghasilan orang tua itu menarik teman-teman. Nah seperti itu ya. Ada disruptor juga, itu mungkin bukan Baik, Bu, terima kasih. X gitu ya. Ya sama-sama gitu ya. Jadi lebih
Singkat kalau rumusan masalah itu hanya satu ya, apakah apakah ada pengaruh gitu ya, atau bagaimanakah pengaruh. Nah, ini kenapa di sini saya salahkan bukan ada pengaruh atau tidak. Kalau cuman ada atau tidak, itu tidak perlu dibuat penelitian serumit ini. Kalau ada atau enggak, jelas ada pasti, entah positif atau negatif kan logikanya. Tetapi yang ideal pertanyaan dan rumusan masalah dan hipotesis adalah bagaimana. Jadi pertanyaan tertinggi neokorteks manusia itu adalah how and why. Termasuk kualitatif, bagaimana nanti, terus seperti apa nanti, mengapa ini bisa terjadi, bagaimana solusinya gitu ya. Nah, itu biasanya rumusan masalah yang akan dimunculkan pertanyaan awalnya seperti itu nanti di penelitian. Kalau cuma ada atau tidak, pasti ada. Jadi nggak perlu diteliti rumit-rumit. Tapi setelah ada, bagaimana positifnya seberapa, negatifnya seberapa, apakah jangan-jangan tidak ada positif negatif. Jadi itu yang mau dicari. Kenapa harus bagaimana pertanyaannya gitu ya. Dulu apakah diperbolehkan, apakah ada diperbolehkan, tetapi sekarang tidak diperbolehkan. Kalau seperti itu tidak usah dibuat penelitian. Gitu ya. Pasti ada gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi dilanjutkan lagi ya karena masih ada 1 minggu untuk bab 2. Semisalnya Bu, untuk teori ahli saya hanya nemu 2 untuk pengertian, nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa masukin dulu. Jadi saya tidak mentarget harus 3, harus 5, karena kan itu nanti dosen pembimbing. Tetapi minimal pengertian sudah ada 1, atau pengertian sudah ada 2. Lalu nanti ciri-cirinya, kesiapan kerjanya sudah ada 1. Lalu nanti faktor pengaruh ciri-ciri ada 1 lagi gitu. Nggak apa-apa, 1 teori ahli dulu itu lebih baik. Tetapi kalian lengkapi komponennya itu nggak apa-apa. Ya, daripada lengkap banget dan ternyata ganti judul kalian ini lagi gitu ya, kurang berkenan lagi gitu. Tapi kalau kaliannya tangguh mau ganti judul nggak masalah, saya udah punya bank data juga nggak apa-apa Bu, sekalian belajar. Oh ya sudah, masing-masing gitu ya. Baik, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman, karena mau kegiatan yang lain. Gitu ya. Oke, selamat berjuang untuk melanjutkan. Kalau bingung, silakan ditanyakan. Saya lupa kemarin kayaknya ada yang konsultasi, tetapi Japri, kalau nggak salah pakai voice note. Tolong saya diingatkan lagi, di-up lagi ya. Ingat nih saya yang waktu itu tanya pakai voice note. Sepertinya sih saya belum balas, itu tenggelam. Pas lagi hektik banget. Jadi mohon maaf, bukannya seperti apa ya, karena banyak yang harus diprioritaskan dan itu deadline-nya menumpuk. Jadi teman-teman yang misal terkait dengan mata kuliah bertanya terus saya belum follow up, saya mau diingatkan, terutama yang metodologi atau mata kuliah yang cukup mempengaruhi masa depan teman-teman. Gitu ya. Oke, gitu saja. Terima kasih ya, Wahyu, Catur Bintang, Alma, Nadianata. Yang lainnya juga mungkin kalau tidak bisa hadir juga nggak apa-apa. Intinya kalian paham dan bisa mengerjakan dari apa yang ditugaskan, gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Saya end meeting ya. Baik, Miss. Terima kasih. Ya.